Pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir pada hari ini upacara wisuda lokal sarjana dan ahli media Fakultas Teknik Universitas Syahkuala tanggal 6 Mei 2015 di Fakultas Teknik kita tercinta ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Syahkuala, Pembantu Dekan 1, Pembantu Dekan 2, Pembantu Dekan 3, dan Pembantu Dekan 4 Fakultas Teknik Universitas Syahkuala, para ketua jurusan dan prodi D3 Fakultas Teknik Universitas Syahkuala, Senat Fakultas Teknik Universitas Syahkuala, KTU, dan para Kasubag Fakultas Teknik Universitas Syahkuala, perwakilan keluarga besar alumni Fakultas Teknik atau KAF Universitas Syahkuala, para dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syahkuala. Yang kami sangat muliakan, ayahanda dan ibunda serta wali wisudawan yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di hari yang spesial ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman teknokrat muda yang hari ini dilahirkan oleh rahim Fakultas Teknik Universitas Syahkuala untuk mengambil peran dalam menggerakkan roda pembangunan dan industri dunia. Hadirin dan wisudawati yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Teguh Johar Pratama, wisudawan dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2010. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai lulusan terbaik atau lulus dengan predikat cum laude. Saya dulunya hanya seorang anak teknik yang berusaha untuk lulus dengan IPK setinggi mungkin, tetapi juga berkeinginan untuk mengabdi, berkontribusi, memajukan jurusan, fakultas, dan universitas serta masyarakat Aceh selama masa studi saya. Terima kasih kepada Bapak Dekan atas kepercayaannya kepada saya, dan saya mohon izin kepada teman-teman wisudawan-wisudawati untuk memberikan sepatah dua kata kata mewakili kita semua. Hadirin wisudawan-wisudawati yang berbahagia, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah hasil survei terhadap bidang studi apa yang paling mudah dan sulit untuk dilulus dalam jenjang universitas. Survei ini dilakukan dalam skala internasional yang didasarkan atas besarnya IPK, waktu studi yang dibutuhkan, hingga seberapa sering mahasiswa tersebut punya waktu untuk liburan atau pulang kampung selama masa studinya. Nah, di dalam hasil survei disebutkan bahwa bidang studi yang paling mudah atau terasa seperti surga, mohon maaf, itu adalah bidang studi keguruan ataupun FK. Tetapi bidang studi yang paling sulit, atau di dalam artikel disebut bidang studi yang paling neraka, itu adalah ilmu teknik itu sendiri. Dimulai dari jurusan teknik kimia, elektro, mesin, dan disusul dengan jurusan teknik-teknik lainnya. Nah, hal yang ingin saya sampaikan ialah dikhususkan kepada orang tua kami yang hadir pada hari ini. Semenjak semester 1 kami sudah berusaha bisa-bisa untuk kuliah di sini, melewati masa studi di sini. Maka pada hari ini kami mohon maaf kepada ayahanda dan ibunda apabila dari segi IPK ataupun masa studi kami mungkin kurang memuaskan bila dibandingkan dengan teman-teman dari fakultas lainnya. Tapi karena kami tahu seberapa sulitnya menuntut ilmu di Fakultas Teknik, maka selanjutnya kami tidak akan gampang menyerah untuk menghadapi persaingan global yang ada di depan mata ini. Kami mohon doa dan restu selalu ayahanda dan ibunda. Teman-teman, wisudawan-wisudawati yang berbahagia, hari ini kita akan membuka lembaran baru. Mari kita buka mata selebar-lebarnya. Kita lulus di tahun 2015, di mana tahun ini dimulainya ASEAN Economic Community atau AEC, atau juga sering disebut pasar persaingan bebas untuk masyarakat ASEAN. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa persaingan di dunia kerja akan semakin ketat dengan masuknya sarjana-sarjana teknik dari negara ASEAN lainnya ke Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu negara masyarakat ekonomi ASEAN ataupun MEA akan menjadi salah satu tujuan favorit dari negara-negara ASEAN lainnya. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita? Sudah siapkah kita menerima kenyataan bahwa ternyata
Kompetitor kita sekarang ini bukan lagi ITB, ITS, UGM, Undip, ataupun UI. Itulah kenyataan yang sekarang kita hadapi. Hari ini, kita memang wajib berbangga karena sudah berhasil menyelesaikan studi engineering kita. Tetapi apakah kita semua yang berada di sini semua sudah memiliki rencana apa yang akan kita lakukan setelah menerima selembar ijazah dan selembar transkrip nilai nanti? Apakah mau lanjut kuliah? Mau bekerja? Atau malah mau beralih ke wirausaha? Saya yakin, karena kita adalah orang teknik di sini semua. Pasti di dalam diri kita sudah memiliki jalan masing-masing apa yang akan dilakukan setelah hari ini, setelah wisuda ini. Jangan takut untuk keluar dari zona aman ataupun comfort zone, yaitu daerah kita sendiri, Aceh. Kita harus melihat Indonesia, kita harus melihat Asia, dan kita juga harus melihat dunia. Sebagaimana dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, yaitu berhijrahlah. Berhijrahlah. Rasul mengajarkan kita buat berhijrah agar kita berkembang, agar kita sadar betapa kayanya dunia ini, dan betapa banyaknya pengalaman, persahabatan, dan rezeki yang akan kita dapat lebih ketika kita berhijrah. Berhijrah atau merantaulah ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ataupun Papua, atau ke Semenanjung Arab, di mana di sana terdapat perusahaan-perusahaan raksasa minyak. Yakinlah, dimanapun kaki kita berpijak, Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu ada di sisi kita. Teman-teman, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, di Indonesia sendiri, dewasa ini hingga tahun 2025 sedang banyak membutuhkan lulusan sarjana teknik. Kenapa? Karena dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2025, pemerintah Indonesia sedang menjalankan sebuah program yang sangat baik sekali, yaitu adalah Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia atau disingkat dengan MP3EI. Dan ini programnya dilakukan di segala sektor industri di Indonesia. Ditambah lagi saat ini Indonesia digandeng oleh 2 negara Asia yang pertumbuhan ekonominya sekarang ditakuti oleh Barat, yaitu India dan juga Cina. Yang sekarang mereka mulai mendirikan perusahaan-perusahaan multinasionalnya di Indonesia. Teman-teman, lihatlah kesempatan emas ini. Kalau dulu senior-senior kita pernah berkata, tidak perlu tamat cepat, tapi tamatlah di waktu yang tepat. Begitu katanya. Dan pada hari ini saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita karunia-Nya karena kita lulus di saat yang tepat, insya Allah. Dan sekarang tinggal dari diri kita sendiri, berani atau tidak, tergantung mental kita saat ini, dan semoga kita digariskan menjadi orang yang sukses. Amin. Hadirin dan wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen kami di Fakultas Teknik. Bapak dan Ibu telah mendidik kami dengan sangat luar biasa hebat. Bapak dan Ibu sangat berjasa karena telah melahirkan sarjana teknik yang bermoral dan bermental baja. Insya Allah, ilmu yang Bapak dan Ibu berikan akan sangat bermanfaat bagi kami, dan kami mohon teruslah membimbing kami selepas ini. Kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Teknik, baik pihak dekanan maupun karyawan, yang telah meninggalkan kesan dan kenangan yang manis, baik dalam urusan akademik maupun non-akademik. Mohon maaf bila ada kelakuan kami yang kurang berkenan selama ini. Kepada orang tua kami, yang sudah mengeluarkan miliaran curah keringat untuk membiayai kuliah kami, yang sudah kami buat susah di saat masa-masa pembayaran SPP ataupun pada saat pembayaran kos kami, yang kami sangat harapkan ketika kami kehabisan beras untuk makan di tanggal-tanggal tua. Terima kasih juga karena telah mengorbankan 1 hari kerjamu untuk bisa hadir untuk melihat anakmu ini memperoleh gelar sarjananya. Berkat kalianlah pada orang tua kami, dorongan dan support kalianlah ayahanda dan ibunda, kami bisa meraih gelar ini. Terima kasih untuk segalanya. Jangan pernah berhenti mendoakan kami, karena kami bukan apa-apa tanpa restu ayahanda dan ibunda. Selanjutnya, kami berjanji, insya Allah akan terus membuat ayahanda dan ibunda bangga. Karena apa? Karena kami sangat bangga memiliki orang tua yang berhasil menyekolahkan kami sampai setinggi ini. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, baik bagi yang masih berjuang maupun yang hari ini perjuangannya telah berakhir sebagai mahasiswa. Teman-temanlah yang membuat kuliah di teknik ini terasa mudah dijalani. Hakikatnya kekeluargaan kita
saling membantu satu sama lain di saat sesulit apapun, menjadikan semuanya lebih indah. Sukses buat kita semua. Hadirin dan wisudawati yang berbahagia. Tentu saja, kami memiliki harapan besar kepada Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Seperti ilmu teknik itu sendiri, yang akan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kami yakin, Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala akan terus berkembang melahirkan jurusan-jurusan baru. Harapan kami ialah agar semua jurusan di Fakultas Teknik mendapatkan akreditasi A. Sama halnya seperti selama kami kuliah, kami akan selalu siap mengabdi, memberikan sumbangsi, ide, waktu, dan tenaga untuk berkontribusi membangun Fakultas Teknik serta membimbing para junior sebagai alumni Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Harapan kami kepada adik-adik Letting, penerus tongkat estafet kami, bukalah mata adik-adik sedini mungkin. Asahlah segala soft skill yang kira-kira kalian butuhkan saat tamat nanti. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk kuliah saja. Ingat selalu apa yang diajarkan mentor kita masing-masing, bahwa tidak ada guna menjadi mahasiswa yang hanya kuliah. Ijazah hanya akan mengantarkan kita lolos saat administrasi. Tapi selanjutnya apa? Sisanya adalah mental, karakter, soft skill, dan leadership kita yang akan menentukan. Tetap semangat dan kami akan terus mensupport kalian. Hadirin dan wisudawati yang berbahagia, saya ingin menutup pidato ini ataupun kata sambutan ini dengan sebuah quotes. Layaknya diamond ataupun permata yang terbentuk jauh di dalam kulit bumi pada suhu yang sangat panas. Lapisan-lapisan tanah yang tebal di atasnya juga memberikan tekanan yang luar biasa besar sehingga terbentuklah diamond ataupun permata yang merupakan batu mulia dengan tingkat kekerasan paling tinggi di dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita di fakultas ini telah dididik dengan pressure ataupun tekanan yang sangat tinggi. Ini akan menjadi modal ketahanan banting kita di dalam dunia pekerjaan nanti. Kobarkanlah api semangat Anda teknik kita. Bersiaplah membuat fakultas ini bangga. Bersiaplah membuat orang tua kita bangga. Dan pertahankan jiwa korsa kita. Karena kita adalah permata-permata yang dilahirkan dari rahim Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.